agroindustri ya, pembangunan agroindustri. Kedua kata di sini ya, pembangunan dan agroindustri. Pembangunan sendiri apa artinya? Pembangunan adalah proses membangun, ya, membangun artinya mendirikan, menegakkan, melaksanakan, ya. Dan agroindustri, ya, agroindustri sendiri dari dua kata nih, agriculture dan industri. Nantinya apa? Industri bidang pertanian. Pertanian itu dalam arti luas. Kalau kita kan pangan ya, pertanian dalam hal yang untuk produk pangan, ada pertanian non pangan, ya. Contohnya apa pertanian non pangan? Pertanian pangan sendiri ya dari tanaman pangan, hortikultura, masuk juga dari hewani, dari ikan, pangan dalam arti luas juga termasuk perikanan dan juga apa itu peternakan. Pertanian non pangan contohnya karet, ya, karet kan tidak dimakan, ya, tanaman karet, ya. Kemudian biodiesel. Biodiesel ini maksudnya arahnya pertanian juga itu, ya, bahan bakar biodiesel, maksudnya ranahnya pertanian. Kemudian bahan industri, ya, bahan penolong industri, ya, seperti surfaktan, ya, emulsifier itu ya, surfaktan itu masuk ke bidang petani. Nah, baik, kalau kita lihat sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan total, ya, PDRB, ya, berapa persen, ya? PDRB itu apa? Pendapatan total penduduk, ya. Berapa persen tuh? Ini data terakhir ya, tahun 2020, ya. PDB nasional tahun 20 menyumbang 13,7%. Jadi pertanian itu menyumbang total seluruh pendapatan masyarakat itu 13%. Ya. Tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, peternakan, ya, masuk kehutanan dan penebangan kayu dan perikanan. Ya, terus ternyata turun 5 tahun terakhir, dimana di 2 tahun terakhir ada pandemi, tumbuh, ya. Tentu tumbuhnya tidak tinggi 5-6%, 3,31%. Ya. Masih bagus karena beberapa sektor rendah dan bahkan ada yang minus. Kemudian menyerap 27 juta sekian, ya, yang rumah tangga yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, dan ini berdasarkan jenis kelamin,
banyak yang laki-laki. Kemudian berdasarkan kelompok umur, ya, yang paling tinggi ternyata untuk pertanian itu di atas 55 ya. Dan pertanian itu memiliki keterkaitan apa itu ke belakang maupun ke depan. Hingga kemudian ada indeks keterkaitan. Apa itu efek ikutan multiplier efek. Maksudnya bagaimana multiple effect ini? Jadi suatu usaha bidang pertanian itu nanti akan berhubungan, ya, nanti akan menggerakkan sektor yang lain. Itulah disebut multiple effect. Jadi ketika petani menanam jagung, maka nanti dari daunnya itu bisa untuk apa itu pakan ternak, ya. Kemudian nanti biji hasil panennya digunakan untuk bahan industri, ya. Kemudian limbah daripada jagung bisa nanti untuk pupuk, ya. Itu dari sisi pertanian on farm-nya. Kemudian dari sisi off farm di luar pertanian, ya, nanti juga akan tumbuh, ya. On, ada istilah on, ada off. On itu berarti di ladang, off itu tidak di ladang, artinya misalnya industri itu off farm, ya, tidak di ladang. Ini lebih detailnya kita ini ya tentang apa itu keterkaitan ke belakang, keterkaitan ke depan. Jadi satu rantai yang saling menghubungkan. Ya. Dilihat di sini pertanian itu adalah merupakan istilahnya kayak sektor kunci, sektor kunci dan sektor leading, sektor yang memimpin, sektor penentu, leading, pemimpin. Ya. Ini posisi strategis daripada agriculture, ya. Karena Indonesia sendiri adalah merupakan negara agraris, di mana masyarakat yang terlibat di sana apa itu banyak, dan kemudian ternyata juga apa itu ekonomi dalam agriculture itu tumbuh, ya. Dan ternyata petani itu memiliki efek yang apa itu berantai, ya. Artinya kalau ini berhenti maka yang lain berhenti. Multiplier itu begitu, ya. Sehingga tidak boleh berhenti, ya. Sektor ini justru harus dipertahankan, ditingkatkan, diberdayakan, diperluas, ya. Sehingga kemudian nanti akan lebih besar lagi multiple efeknya, ya. Berkaitan sebelum dan sesudah dari suatu rantai nilai itu nanti akan juga meningkat, ya. Nah, dan harapannya juga di sini nanti akan menyediakan lapangan kerja, ya, mengurangi pengangguran, ya, meningkatkan kesejahteraan, ya. Ini kalau kita bicara pertanian dalam arti luas. Nah, kalau kita lihat dari sisi kontribusi PDB, produk domestik bruto nasional, ya, posisinya nomor 3, ya, 11. Ini data yang sama. Kalau ini tadi 13,7 ini tahun 2020. Ini di sini ya kurang lebih sama karena memang data itu yang perlu divalidasi dan sumbernya, ya. Kalau ini adalah dari BPS, kalau yang tadi kurang tahu saya, ya. Nah, jadi sektor yang terbesar apa? Ternyata adalah industri, ya.
Jadi kalau pertanyaan di sini adalah pertanyaan yang dimaksud on farm ya. 11,97 itu adalah on farm, pertanian yang di ladang. Ya. Artinya proses budidaya. Ya. Kalau industri itu sudah off farm, tidak di ladang lagi. Artinya apa? Di sini industri di sini ya dalamnya ada industri agro. Ya. Industri pengolahan di sini dalamnya ada industri agro. Nah, termasuk juga perdagangan. Yang diperdagangkan apa? Ya. Nah, di antaranya yang diperdagangkan adalah pangan atau agro dalam arti luas. Ya. Agro bahan untuk pangan maupun non pangan. Ya. Ya, terus kemudian ini ya. Nah, ini tentang gimana kalau kita urutkan sebuah data, itu nanti akan kita lihat tertinggi terendah ya. Kemudian kalau nanti disandingkan tahun selama 5 tahun ya, year to year ya. Kalau ini kuartal ya, kuartal itu berarti tahun dibagi menjadi 4 kuartal ya, berarti triwulan ya. Jadi penyajian data seperti ini penting ya untuk menganalisis ya, menarik kesimpulan ya, hingga kemudian nanti dibuatlah sebuah yang namanya perencanaan. Basisnya adalah data. Saya pernah terlibat di perencanaan. Kalau ingin membuat perencanaan program pembangunan jangka menengah 5 tahun ya, maka kita harus punya data 5 tahun sebelum dibuat perencanaan itu ya. Jadi perencanaan itu basisnya adalah data. Jadi harus punya data 5 tahun sebelum dibuat perencanaan itu. Dijejer seperti ini datanya. Trennya selama 5 tahun bagaimana, naik turunnya ya. Kalau membuat perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka panjang berapa? 25 tahun. Maka butuh data 10 tahun. Ya, sebetulnya kalau 15 tahun, 20 tahun lebih bagus lagi, tapi biasanya ketersediaan data itu terbatas. Minimal 10 tahun untuk membuat perencanaan jangka panjang. Nah, ini itu salah satu yang digunakan untuk membuat perencanaan, itu adalah basis data, termasuk juga ada aspek-aspek lain ya, lingkungan internal maupun lingkungan eksternal organisasi ya. Internalnya bagaimana ya, kemampuan SDM-nya ya, pendanaan, fasilitas, sarana prasarana, dan kondisi eksternalnya bagaimana ya, lingkungan di luar organisasi ya, mungkin ada pesaing, ada apa itu, ada peraturan bersama ya, kemudian juga ancaman misalnya perubahan iklim ya, pandemi, seperti itu kondisi eksternal yang harus diadopsi untuk membuat sebuah perencanaan. Ya, jadi kata pembangunan tadi itu kata kunci, bagaimana kita membangun itu harus basisnya data, terus kemudian tadi ada pertimbangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Intinya untuk sektor agroindustri di sini memegang peranan sangat penting ya. Jadi kalau sektor yang diabaikan ya, suatu negara tidak memperhatikan ini, posisi kita kan bangsa tidak memperhatikan ini, berarti alamat ya. Yang seharusnya ini penekanan di sektor ini harus diperkuat. Apa misalnya untuk industri itu yang menjadi basis, dan itu berarti alat. Selama ini alatnya sudah mampu belum membuat alat sendiri, atau masih impor, buat seterusnya dibuat planning sampai kapan kita
bisa mandiri untuk peralatan. Oh, bahan baku kontinuitas. Oh, ternyata masih 50-50 impornya, atau bahkan mungkin lebih banyak impornya. Kayak industri tempe itu kan 80% bahan bakunya dari impor. Ini harus diperhatikan bagaimana kita mengurangi ketergantungan dari impor itu. Ya, itu ya, bagaimana kita memperhatikan sebuah sektor strategis ya, yang semuanya besar terhadap pembangunan ini untuk kemudian diberdayakan, ditingkatkan. Sampai di sini bisa memahami? Itu ya. Si umum masuk ke sektor industri secara khusus. Nah, ini pertumbuhan kontribusi subsektor pertanian. Ya, pertanian tadi itu ada tanaman pangan, hortikultura. Hortikultura itu apa? Buah, sayur masuk di sini ya. Masuk tanaman hias, tapi kalau tanaman hias kan non pangan ya. Jadi masuk hortikultura untuk ini keseluruhan ini ya. Kemudian perkebunan, peternakan. Kontribusi tertinggi adalah ternyata Indonesia itu dari perikanan, sektor perikanan ya. Kontribusi terhadap tadi PDB tadi, pertumbuhan dan kontribusi subsektor pertanian. Ini pertumbuhan ya. Ini pertumbuhannya yang ini, yang kolom ini ya. Ini Q1, ini kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal keempat. Ya, ini misalnya tanaman pangan ya, jadi naik 1,4, terus kemudian mulai pandemi ya minus ya, turun ya. Kemudian naik, turun. Nah, ini pertumbuhan ya. Jadi nah, kalau yang ini kontribusi. Jadi memang kolom ini terpisah ya. Kolom paling akhir ini terpisah. Ini untuk kontribusinya. Kalau yang depan itu adalah pertumbuhannya. Ya. Ini kontribusi terhadap tadi keseluruhan sumbangan ya, kita PDB. Paling tinggi ternyata adalah perikanan. Ya. Kemudian nomor 2 apa? Nomor 2, tanaman pangan. Kita memang negara kepulauan, ya, banyak menghasilkan ikan, dan itu menjadi besar apa itu pertumbuhannya itu karena sebagian daripada produk ikan itu diekspor sehingga memberikan nilai apa itu ekonomi atau rupiah yang cukup besar. Sampai juga sektor perikanan yang diolah dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oh maaf, sorry 27 ini tanam perkebunan ternyata tertinggi. Salah, kurang teliti ya. Pertama tanaman perkebunan, kedua perikanan. Jadi enggak apa itu produksi perkebunan, terus kemudian perikanan. Kenapa tanaman perkebunan itu kontribusinya tinggi? Jadi hasil kebunnya itu diekspor yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, itu diekspor ya. Jadi Indonesia itu eksportir cukup tinggi untuk tanam perkebunan seperti kopi ya, rempah-rempah juga ya, kakao. Coklat kita itu bagian besar diekspor. Hampir semua komoditi perkebunan itu diekspor. Hanya persentase berapa yang ekspor dan berapa yang kebutuhan dalam. Perkebunan itu apa?
Ini sektor pertanian dalam arti luas ya. Perkebunan, tanaman karet, kemudian kakao, kopi, ya, masuk tembakau, tanaman perkebunan, dan rempah-rempah ya, lada, masuk juga ini hasil dari minyak atsiri, minyak terbang. Ya, Indonesia itu termasuk tinggi itu produsen minyak atsirinya ya, minyak nilam, ya, kemudian minyak cengkeh, euglenol, ya, serai, ya, minyak serai, ya, serai wangi atau serai dapur. Nah, ini perkebunan ya, ternyata yang tertinggi. Kemudian yang terendah apa? Jasa pertanian. Nah, jadi di samping produksi ada jasa, sektor jasa. Contohnya apa? Jasa pertanian dan perburuan. Ya. Jasa pertanian. Contohnya apa? Loh? Jasa itu berarti bukan produksi, bukan barang, servis, pelayanan. Apa contohnya? Ini rumahnya desa atau kota? Pengerjaannya mungkin Bapak. Ya, bisa menyewakan alat-alatnya, pengerjaannya, tenaganya. Ya. Di sektor jasa, ya, servis, layanan. Nah, dalam lebih spesifik masuk di bidang agroindustri, di industri dalam bidang pertanian itu akan memberikan nilai tambah kepada produk. Maksudnya bagaimana? Dibuat ilustrasi ini ya, singkong ini dijual mentah, tapi ini ilustrasi aja ya, kondisi realnya seperti apa harga sekarang ini kurang tahu persis ya, tapi bisa jadi di tingkat petani itu 500. Itu singkong yang agak besar-besar, terus kemudian sekarang itu singkong kan dipakai untuk pakan sapi, itu memang harganya segitu ya. Murah sekali ya. Ya, ini taruh kata seperti ini ya, ini per kilonya 500. Kalau diolah ya, diolah menjadi singkong goreng, per bijinya ini jadi 500. 1 kilo kan bisa jadi bisa jadi 10 biji ya, ternyata menjadi 5.000. Meningkat ya, meningkat. Nilai tambahnya tinggi mana? Singkong goreng dengan singkong mentah. Singkong goreng. Nah, ini dengan sedikit usaha ya, dikupas, dicuci ya, kasih bumbu, digoreng ya, berarti butuh modal ya, situ minyak goreng ya, itu keterampilan ya, itu waktu untuk menggoreng, berarti butuh tenaga ya, untuk gas ya, meningkat. Nah, nanti dipotong-potong biayanya, tetap harganya lebih tinggi, artinya nilai tambahnya lebih tinggi ya. Kemudian dibikin tape ini ya, tape atau apa ini, singkong sekarang kan juga tren ya, apa itu singkong madu, yang singkong goreng madu ya. Ini salah satu produk ya, itu meningkat per kilonya 2.750. Kondisinya kurang tahu sekarang realnya. Ini untuk tepung tapioka
tepung tapioka masa 5.000 per kilo. Sekarang mungkin sudah 10.000 ya per kilonya. Nah, nanti memang tidak 1 kilogram bahan ini jadi 1 kilogram bahan mentah tidak jadi 1 kilogram tepung ya. Nanti ada penyusutan, nanti tetap dilihat secara ekonomi berapa penyusutannya atau berapa rendemennya. Ya, rendemen itu berarti yang jadi. Jadi kalau misalnya panen 100 atau 1 kuintal gitu ya, 1 kuintal berarti 100 kilo ya. Nanti diolah menjadi tepung tapioka, jadinya hanya misalnya 50 kilo. Berarti rendemennya berapa? 50%. 50% nanti kalau dia dijual mentah harganya sekian, dapat uangnya berapa? Kalau 50% ini berarti kan nanti dijual harganya berapa? Nanti ada selisih, ya, tetap nilai tambahnya tinggi yang telah dijadikan bahan industri. Terus kemudian diolah lagi menjadi etanol. Etanol itu apa? Alkohol, ya. Alkohol itu dari mana? Dari singkong. Dari singkong. Bahan alkohol itu. Ya. Singkong difermentasi. Jadi apa itu tape terus nanti apa itu dipisah, apa itu ampasnya, kemudian diambil alkohol etanol. Jadi itu kalau cara konvensional ya untuk bikin etanol skala industri ya bisa dari dari tepungnya ya, dari tidak hanya dari bahan mentahnya ini tapi juga dari tepung tapiokanya nanti diproses bisa menjadi alkohol. Nah, jadi ada satu nilai tambah ya untuk ketika itu dijadikan komoditi untuk industri ya. Silahkan nanti masing-masing produk itu punya karakteristik, punya nilai, berapa nilai tambahnya ya, nilai tambah value added ya setelah dijadikan bahan industri. Ya, terlebih sekarang dunia terbukaan informasi teknologi ini kita bisa survei pasar untuk penawaran produk-produk industri agroindustri ini. Nah, kalau sudah punya pembeli ya kita nanti bisa produksi dan kemudian bisa kita dijalankan usaha itu. Nah, jadi agroindustri di sini punya banyak hal, manfaat, keuntungan atau perspektif ya. Jadi positif, tapi nanti juga ada hal-hal lain yang nanti kita akan bahas, yaitu isu ketidakberlanjutan industri, misalnya pencemaran terhadap lingkungan, itu nanti kita kaji juga. Tapi secara umum industri pertahanan itu adalah perspektifnya positif ya, nilainya itu positif, jadi menciptakan produk baru ya, meningkatkan mutu produk ya, penyusunan produk seiring perubahan permintaan dengan substitusi ekspor dan substitusi impor ya, kemudian peningkatan daya awet ya, sehingga fluktuasi penawaran musiman dapat dikurangi. Intinya karena perannya positif agroindustri tadi kayak sektor dan leading sektor tadi untuk mendukung pertanian ya, konservasi dan seimbang dan untuk kesejahteraan masyarakat.
Oke, sampai di sini bisa dipahami, dan posisi kita ini adalah calon-calon industriawan, industriawati ya. Nanti kita bisa berperan, berkontribusi ya. Kita menciptakan lapangan kerja ya. Jangan Anda berpikiran orang itu hanya bisa bekerja pada orang, tapi kita harus berpikir maju. Kita bisa bekerja untuk diri kita sendiri, bahkan bisa mempekerjakan orang lain, membuat industri ya. Membuat industri tentu kita mempelajari secara teknikalnya ya, cara prosesnya, manufacturingnya ya, pembuatannya. Nah, nanti kalau kita sudah kuasai teknologinya ya, nanti kita bisa menghandle karyawan dan kemudian kita latih karyawan tersebut ya. Nah, suatu perusahaan besar itu berawal dari kecil ya. Jangan Anda berpikir, oh itu dia menjadi perusahaan besar karena dia punya modal yang gede. Ya, mereka dulu juga kecil misalnya, atau mereka memulainya dari kecil. Ini Anda perlu belajar ya, bisa sukses atau success story dari pengusaha-pengusaha yang berhasil ya. Anda di Semarang itu toko jajanan itu yang besar itu di Jalan Pandanaran itu ya. Jalan Pandanaran itu dulunya awalnya ada dia jualan di pinggir emperan toko ya. Jualan di pinggir emper toko, jualan bandeng presto ya. Nah, sekarang bisa menjadi besar. Awalnya dari situ, jualan bandeng presto di pinggir emper tokonya orang ya. Nah, kemudian dia pelajari bagaimana menjual barang ya, ini bandeng presto, dan dia kemudian berkembang, bisa beli tempat sendiri, bisa produksi sendiri ya, dan seterusnya. Nah, ini harus dimulai dari sekarang, dari kecil ya, nanti kemudian dipelajari dan diupayakan untuk kemudian terus eksis ya. Dan masih banyak contoh yang seperti itu, semuanya juga dari hal-hal kecil. Bahkan ada yang usaha itu yang dia itu tidak mudah, dalam arti dia jatuh bangun, tapi kemudian dia punya ketahanan mental yang bagus sehingga kemudian dia tidak pantang menyerah, dia terus berusaha. Itu juga harus demikian ya, orang itu punya ketahanan mental yang bagus ya. Jadi dia harus punya kalimat-kalimat positif ya. Ketika dia gagal, dia bilangnya tidak gagal, tapi belum berhasil. Kalau kata gagal itu kan kalimat negatif kan, tidak memberi semangat gitu kan ya. Apalagi mungkin diajak orang dan seterusnya. Tapi ganti dengan kalimat yang positif, belum berhasil. Ini untuk menyemangati ya calon-calon industriawan industriawati ini ya, harus berpikiran kita bisa. Nah, kita tadi bicara agroindustri, secara definisi apa sih agroindustri itu ya, menurut para ahlinya ya. Jadi secara umum ya, teknologi industri pertanian menangani kegiatan produksi pertanian, itulah disebut dengan agroindustri ya. Nah, kalau Austin ini banyak dirujuk ya untuk engineering ya. Didefinisikan bahwa agroindustri adalah sebuah usaha
memproses ya material dari tanaman atau hewan ya. Prosesnya meliputi transformasi dan preservation ya, penyimpanan melalui kegiatan fisik dan kimia ya, penyimpanan, pengemasan dan distribusi. Jadi intinya apa? Transformasi ya, perubahan bentuk ya dari bahan mentah raw material menjadi produk ya, dan kemudian penyimpanan, pengemasan, penyimpanan sampai distribusi ya. Berarti agroindustri itu adalah sebuah sistem ya. Dia sendiri adalah subsistem agribisnis secara keseluruhan, tapi di dalam subsistem agroindustri sendiri adalah sebuah sistem juga, karena di sana proses yang demikian itu. Nah, ini apa itu melengkapi definisi yang lain ya. Agroindustri ya, aktivitas ya, mencakup keterkaitan dari produksi, proses, produksi berarti di lahan ya, proses, ya, penanganan pasca panen, dan transportasi, ya, penyimpanan, marketing dan distribusi, ya, produk spesifik agroindustri, produk spesifik pertanian. Ya, jadi hampir sama, ya. Jadi ada sektor dulu, sektor apa itu tengah, dan sektor hilirnya. Ya. Dan baik on maupun off farm. Ya, on farm itu berarti di ladang, off farm tidak di ladang. Ini melengkapi definisi yang lain tadi. Agroindustri ada kegiatan ekonomi yang berkaitan satu dengan lainnya, dengan subsistem ya, dengan kegiatan industri yang berkembang di sekitar kegiatan pertanian sebagai intinya. Intinya dalam agroindustri adalah penekanannya pada penggunaan teknologi, manajemen dan sistem produksi yang modern. Namanya mengolah berarti dia membutuhkan teknologi. Dan teknologi itu tergantung dari skop kapasitas ya. Jadi dari teknologi yang kategori teknologi tepat guna, teknologi kecil, menengah, sampai teknologi modern. Nah, nanti kita lihat ternyata sekarang untuk industri itu eranya adalah industri 4.0, 4.0. Apa yang memanfaatkan Internet of Things. Jadi tadi suatu bidang pertanian adalah satu sistem besar ya. Ini mestinya ada kotak atau ada lingkaran yang meliputi ini ya. Kemudian masing-masing dibagi ke dalam subsistem ya. Ini on farm-nya di sini, usaha tani itu on farm, ladang. Nah, untuk bisa berusaha tani butuh subsistem apa? Pengadaan barang, benih, pupuk, alat, ya. Jadi ada subsistem sebelumnya. Kemudian sistem usahanya tani sendiri, on farm. Kemudian off farm di sini pengolahan hasil, ya, dipanen. Ini di sini agroindustri itu di sini fokusnya, karena fokus agroindustri adalah penggunaan alat. Kemudian kegiatan yang menyertai daripada industri di sini adalah ya tadi pemasaran, penyimpanan, transportasi, ya. Nah, semua sistem ini
harus didukung dengan ketersediaan ya subsistem jasa layanan pendukung ya perbankan ya termasuk lembaga penelitian kampus di sini ya lembaga penelitian pemerintah swasta ya. Kalau di luar negeri itu yang sudah negara maju ya, jadi ada keterkaitan yang kuat di sini. Artinya apa? Misalnya di sini petani dia akan konsultasi dengan lembaga penelitian ya untuk budidayanya ya. Satu petani yang dia membuat usaha pengolahan dia juga konsultasi di sini untuk teknologinya. Jadi punya keterkaitan ya antar subsistem ini. Jadi pahami bahkan ini gambar ini subsistem dari sistem agribisnis, sistem pertanian, usaha pertanian. Pengertian ruang lingkup agroindustri ya. Agroindustri hulu yaitu subsektor industri yang menghasilkan sarana produksi pertanian. Ya, yang di hulunya. Hulu itu di ujung, di atas. Agroindustri hilir, subsektor industri yang mengolah hasil pertaniannya. Ya. Di agroindustri kalau di hulu tergantung juga dari perspektif kita ya, jadi perspektif kita ya. Hulu itu juga bisa bermakna industri yang ada di ujung dari kegiatan industri, misalnya industri mie instan ya. Mie instan itu hulunya apa? Hulu dalam arti industri apa itu tepung terigunya ya. Tapi kalau hulu dalam arti budidaya ya berarti di budidayanya, atau hulu dalam arti di sarana prasarana juga bisa ya. Jadi tergantung perspektifnya ya. Jadi kalau hilir itu berarti bawah ya, mengolah hasil pertanian, minyak goreng, ikan kaleng, sayur kaleng, abon. Tadi contohnya juga mie instan, itu sudah industri hilir. Nah, industri hilir itu ya, itu nanti akan meningkatkan nilai tambah dari produk raw material tadi. Nilai tambahnya akan itu semakin besar kalau semakin hilirnya itu semakin ke bawah. Alasan yang mendasari agroindustri menjadi lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Tadi kan sudah disampaikan ke sektor dan leading sektor ya, pertanian itu. Ya ini itu tadi sudah kita bahas, artinya banyak nilai-nilai positif yang harus dijaga kelestarian untuk bidang itu. Yang pertama ya, industri pengolahan mampu mentransformasikan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing atau kompetitif yang akan memperkuat daya saing produk agribisnis Indonesia. Ini yang pertama ini dipahami ya, ini ternyata kata kunci ini ya. Jadi daya saing. Harus punya daya saing ya. Kalau dikatakan negara itu maju, punya daya saing yang tinggi. Negara itu terbelakang, daya saingnya rendah. Ini daya
saing maksudnya adalah daya saing produk. Transformasi tadi perubahan. Nah, satu produk itu punya nilai yang namanya keunggulan komparatif dan juga keunggulan kompetitif. Apa yang dimaksud keunggulan komparatif dan apa yang dimaksud dengan keunggulan kompetitif? Apa yang dimaksud keunggulan komparatif? Mari diskusi. Dan keunggulan kompetitif? Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Peluang dengan biaya yang rendah. Kalau keunggulan kompetitif? Nah, di situ ada kata komparatif. Komparatif itu kan ada pembanding ya. Jadi produk pertanian kita itu memiliki keunggulan komparatif. Ya. Karena ya kita di sini untuk produksi tidak perlu greenhouse. Ya. Keunggulan komparatif itu di negara tertentu harus dibuat greenhouse. Ini musimnya tersedia hujan yang bisa mencukupi mengairi. Dan negara lain untuk bisa berproduksi harus mengairi, harus kebor dulu. Kemudian iklimnya yang mudah ya untuk budidaya. Ya, keunggulan komparatif ya, keunggulan pembanding ya. Jadi keunggulan komparatif Indonesia lebih tinggi dibanding dengan apa itu negara lain secara umum ya. Bisa dipahami? Kalau keunggulan kompetitif, keunggulan untuk bersaing. Nah, jadi keunggulan bersaing di sini produknya spesifik ya. Kemudian di samping juga dengan penggunaan teknologi ya. Jadi memiliki keunggulan bersaing yang tinggi ya. Oke, yang kedua, produknya memiliki nilai tambah dan pasar yang besar karena pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, memiliki keterkaitan besar baik hulu maupun hilir, tadi keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan sehingga mampu menarik kemajuan sektor lain. Ya. Memiliki basis bahan baku lokal yang dapat diperbarui sehingga terjamin ketersediaannya. 5. Memiliki kemampuan untuk mentransformasikan struktur ekonomi nasional dari pertanian ke industri dengan agroindustri sebagai motor penggeraknya. Nah, intinya
Nah, di sini untuk sektor agroindustri itu harus dijaga kelestarian dan diberdayakan, ditingkatkan karena peran positifnya tadi. Jadi keliru kalau misalnya diabaikan untuk masalah agroindustri ini. Agroindustri, sektor pertanian adalah sektor industri yang harus dilihat sebagai satu kesatuan, integrated ya. Gangguan pada salah satu sektor misalnya tidak tersedianya input ya dapat mengganggu kelancaran pada industri pengolahan. Karena tadi subsistem ya itu berhubungan dengan subsistem lain ya. Dapat mengembangkan pasar produk pertanian dan meningkatkan atau kebutuhan petani. Ada simbiosis, mutualisme ya, saling menguntungkan sektor pertanian dan industri itu. Ada penggadanya ke belakang, link ke belakang dan juga link ke depan ya, termasuk juga efek pendapatan industri. Link ke depannya apa? Industri dapat memberikan peluang lapangan kerja bagi unskilled labor maupun skilled labor, tenaga kerja yang terlatih maupun tidak terlatih ya. Jadi potensi ke depan itu sana meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan. Ke belakangnya memacu pertumbuhan perekonomian ya, mengurangi urbanisasi. Ini kalau dari kacamata link depan belakang, dari kacamata sosial ya, link ke belakang, link ke depan, dari sisi produk ya akan berbeda. Akibat dari keterkaitan ke belakang ini adalah petani terdorong untuk mengadopsi teknologi baru agar produktivitas meningkat. Ya. Akibat selanjutnya produksi pertanian akan mendapatkan meningkatkan pendapatan petani, kemudian memperluas pengembangan prasarana jalan listrik dan lain-lain. Ini ada istilah juga, agroindustri adalah motor penggerak industrialisasi pedesaan. Yang harus diwaspadai juga di sini adalah ada kalau yang tadi motor penggerak sudah kita bahas ya, ada istilah juga anti pembangunan. Ada agroindustri itu yang anti pembangunan. Artinya apa? Apabila tidak mampu atau bahkan menghambat perkembangan kegiatan ekonomi di sektor lainnya. Karena tadi kita bahas bahwa agroindustri itu adalah positif, tapi kalau dikatakan di sini anti pembangunan maksudnya bagaimana? Ya. Jadi kalau agroindustri itu dikatakan sebagai motor penggerak, itu harus memiliki nilai tambah, mempunyai kaitan input output yang tinggi dengan industri lain, ya, karena kemudian bahan baku dan kemudian yang lain ya. Nilai tambah dihasilkan diterima oleh penduduk desa juga bertambah. Padat tenaga kerja, produk industri yang dikembangkan pun dikonsumsi oleh penduduk desa dengan elastisitas permintaan yang tinggi. Itu kalau dikatakan motor penggerak. Nah, kalau dikatakan anti pembangunan, bentuk usaha integratif eksklusif, ukuran besar, ukuran usaha yang besar dan terpadu secara vertikal. Ini artinya pengusaha besar yang monopoli. Keuntungannya di pek dewe ya, tidak dibagi kepada masyarakat, tidak bernilai sosial ini ya, hanya untuk keuntungan sendiri. Ini dikatakan anti pembangunan ya. Anti pembangunan itu karena dia tidak merata pendapatan itu ya, hanya untuk keuntungan dia sendiri ya. Secara nasional mungkin memberikan sumbangan terhadap PDB, produk domestik bruto. Tapi kalau kita lihat sisi keadilannya, ternyata tidak menyebabkan pemerataan. Itu agroindustri yang anti pembangunan. Pemilikan usaha oleh orang luar desa tadi ya. Desa itu banyak perusahaan pertanian, tapi ternyata bukan dimiliki oleh orang desa tersebut, dari luar. Padat modal sedikit
kerja, tenaga kerja, kan harusnya padat karya ya, sehingga banyak mempekerjakan warga desa. Produk yang dihasilkan untuk ekspor atau konsumsi orang kota. Jadi di sini juga ini ya dari sisi ini memang bagus, masyarakat meningkat ini pendapatan, tapi kalau ternyata mereka tidak memenuhi kebutuhan mereka sendiri, ya, tidak memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mereka juga impor barangkali. Nah, tidak demikian. Jadi mestinya produk industri itu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, sisanya selebihnya untuk ekspor, mestinya begitu, atau selebihnya adalah untuk orang kota. Jadi harus diperhatikan ini faktor produksi sendiri dan faktor produksi di luar desa. Maka agroindustri ini tidak ada kaitan dengan ke belakang yang kuat dengan industri desa. Ini apa itu ada suatu cerita barangkali ini bisa diambil hikmahnya aja ya. Jadi seorang tinggal di pedalaman, dia panen pisang ya, pisangnya besar-besar ya, maka dijualah ke kota ya, dipikul dibawa ke kota ya, terus dia dapat uang ya. Ini untung apa rugi tadi petaninya tadi, petani pedalaman tadi? Untung atau rugi? Untung. Ya. Ya, sisi untung karena dapat uang. Ya. Terus kemudian kan manusia itu punya keinginan ya, di kota lihat kanan kiri ya. Kemudian dia inginnya itu ingin makanan yang enak, makanan orang kota ya. Maka dia belilah pisang goreng ya, dia belilah roti pisang ya, pokoknya bahan-bahan pangan yang semuanya dari pisang. Terus kemudian dia pulang, dia bagikan kepada keluarganya dan keluarganya senang ya, karena dia diberi oleh-oleh dari kota dan makanan itu barangkali di desa nggak ada. Kira-kira dari sini menguntungkan atau tidak itu bagi keluarga petani tadi yang tinggal di pedalaman tadi? Itu belinya apa itu uang hasil penjualan tadi itu dibelikan semua untuk barang-barang tadi, atau mungkin sebagian besar lah dia bawa uang sedikit pulang itu. Dari situ menguntungkan atau merugikan keluarga petani? Ya? Rugi. Merugikan. Ruginya di mana? Tidak memperoleh laba. Ya, seharusnya dia bisa berpikir maju. Ya, jadi berpikir majunya bagaimana? Dia memproduksi pisang, dia bisa mengolah pisang. Ya, jadi untuk kebutuhan dia sendiri dia tidak jual, tidak beli dari orang lain. Kalau beli dari orang lain berarti uangnya kan mengalir ke sana. Dia sendiri pendapatannya menurun kalau begitu, bukan pendapatannya meningkat. Ya, secara tiba-tiba dia memperoleh pendapatan, tapi kemudian dia belanjakan lagi, menurun lagi pendapatannya. Ya. Jadi ini apa itu cerita sederhana ini sebagai gambaran lah. Kalau ingin mendapatkan apa itu peningkatan pendapatan, yang artinya tadi mengolah produk pisangnya tadi menjadi produk industri yang bisa memenuhi kebutuhan. Nah, itu bagaimana? Apa yang menjadi masalah yang harus dipecahkan? Oh, teknologinya, alatnya, keterampilannya dan seterusnya. Jadi apa itu? Risiko dan studi kelayakan investasi agroindustri memang biasanya harus diantisipasi. Nanti ada studi kelayakan biasanya sebuah industri itu ya, terkait dengan bahan baku, ya, harus ada kontinuitas keberlangsungan ya, dari bahan baku misalnya, kemudian mutu dari bahan baku ya, dan hal yang lain juga harus diperhatikan.
Ini apa itu untuk merubah, ini kan lingkungan kita itu sekarang kan dinamis ya. Lingkungan dunia kita saat ini adalah dinamis dan bahkan bersifat disruptif. Disruptif itu apa? Merusak ya, merusak yang sudah baku ya. Mengurangi ya, menghancurkan ya. Maka kita harus berpikirnya, mindset berpikirnya harus mindset yang growth mindset. Ini pemikiran dari Rektor IPB ya, kami kutip ya. Jadi bukan fixed mindset. Fixed mindset itu adalah cara berpikir yang tetap, tidak berubah. Ini nanti akan tergilas, akan terdisruptif ya, akan terdisruptif. Sehingga orang itu harus berpikir growth mindset, mindset yang maju ya. Kemudian dari growth mindset tadi, maka dia akan apa itu memiliki perilaku yang baru ya, akan memiliki attitude ya, profile ya, kepribadian ya yang baru, sehingga kemudian ya dia akan bisa memenangkan pertarungan ya, jadi powerful ya, jadi pembelajar yang tangguh, yang pintar gitu kan ya. Ini dihasilkan dari growth mindset tadi adalah ya tadi suatu attitude baru ya, behavior baru, behavior yang apa itu penunjang untuk keberhasilan dia. Oleh karena itu dibutuhkan apa di sini? Dibutuhkan keterampilan dalam hal komunikasi, kolaborasi, ya, kreativitas, critical thinking, ya, berpikir apa itu kritik, ya, evaluasi kan biasanya complex problem solving, ya, menyelesaikan permasalahan secara kompleks, ya, dan skill-skill keterampilan ini bisa dilatih, bisa dipelajari ya. Untuk itu membutuhkan sarana pendukung, literasi ya. Literasi itu apa? Ya. Kemampuan dia untuk mendapatkan informasi melalui membaca ya, melalui belajar ya. Literasi data berarti memperoleh data yang banyak ya. Literasi teknologi, memperoleh teknologi atau mengetahui teknologi, literasi media, sarana penyebaran, ini literasi manusia. Yang kemudian juga membutuhkan new practice, keterampilan baru. Tidak hanya new skill dan juga new literasi, tapi juga new practice, praktis kemampuan. Ada istilah best practice dan ada future practice. Best practice itu artinya keterampilan terbaik yang dimiliki saat ini. Itu memang bagus, tapi seharusnya seorang kreator, pencipta atas suatu kesempatan, dia mestinya berpikir future practice, keterampilan masa depan. Kebutuhan masa depan dan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk masa depan. Ini ya digambarkan ya seperti era disruptif saat ini ya. Kalau pengusaha taksi dia berpikir best practice, dia adalah memperbanyak armada taksi ya. Nah, kemudian membangun pool gitu kan ya, terminal ya untuk taksinya sehingga mudah akses kepada pelanggan itu mudah, cepat ya. Kemudian juga penyerta yang lain misalnya pelayanan, harga kompetitif dan sebagainya. Itu kalau berpikir pengusaha taksi yang best practice. Kalau pengusaha taksi yang berpikir future practice ya seperti Gojek pada saat ini gitu kan ya, untuk membuat apa itu
usaha bidang transportasi tidak harus punya armada, tapi dia membangun sistem online tadi. Ternyata user practice itu yang memenangkan pertarungan atau persaingan. Yang best practice kalah, bahkan yang best practice tadi menjadi kolaborasi dengan yang user practice, karena dia kalau tidak kolaborasi dia akan mati. Ini ya apa itu beberapa hal yang diperhatikan di situasi agroindustri juga harus demikian ya. Nah, kemudian ada istilah ini ya, revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0. Dan sudah paham ini untuk revolusi industri ini? Secara cepat aja ya. Artinya ini dilihat. 1.0 itu era ditemukannya mesin uap ya, sehingga memperlancar proses produksi. 2.0 itu adalah ditemukannya listrik, sehingga kemudian proses berjalannya mesin-mesin produksi menjadi ringan, menjadi mudah ya, dan bisa bekerja secara massal, ya, produksi massal ya. Perubahan drastis nih dari 1.0 menjadi 2.0. Kemudian 3.0 di sini ada teknologi informasi dan mesin otomatisasi, robot, ditemukannya robot ya. Jadi tetap produksi massal tapi yang mengerjakan adalah robot. Kemudian 4.0 ya, di tahun abad milenium ini ya. Jadi mesin yang terintegrasi dengan apa? Jaringan internet ya. Jadi industri dikendalikan dari HP gitu kan ya. Untuk distribusi pengiriman dikendalikan dari HP karena terintegrasi dengan internet, sehingga kemudian menjadi lebih cepat. Kata kuncinya untuk 4.0 adalah otomatisasi, koneksi, cloud computing, IoT, big data, dan sistem integrasi. IoT itu Internet of Things ya. Oke. Baik, yang ditanyakan? Waktunya ya. Ada isu lagi yaitu keberlanjutan. Sustainability, keberlanjutan itu dilihat dari sisi ekonomi berarti harus untung, sosial berarti tadi melibatkan masyarakat sekitar ya, dan lingkungan tidak merusak lingkungan ya, istilahnya profit, people, dan planet. Tadi people itu berarti sosial ya, planet berarti lingkungan, profit atau keuntungan. Ini ya dari sisi tren ya, kalau dulu orang berpikir itu lingkungan itu adalah di dalam ya. Kemudian yang paling besar adalah kepentingan ekonomi ya. Tren dulu itu begitu, kemudian bergeser harus beririsan ya. Lingkungan harus beririsan dengan ekonomi dan masyarakat. Sekarang harus dibalik, lingkungan itu ada di luar. Suatu usaha itu harus pertama memperhatikan aspek lingkungan, kemudian masyarakat juga di dalamnya. Ekonomi itu di paling dalam ya. Ini apa itu? Nah, ini tadi antar apa itu bagian daripada sebab